Perkenalkan, nama saya Julpan Sepuluter. Saya dari Universitas Pembangunan Manado. Saya akan menjelaskan tentang makalah ujian bahasa Indonesia. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui suatu alat yang mengadopsi elektronika sebagai basis teknologinya. Contoh, di rumah kita sering melihat televisi, mendengarkan lagu melalui TV atau CD, mendengarkan radio, berkomunikasi dengan telepon. Di kantor kita menggunakan komputer, mencetak dengan printer, mengirim pesan dengan fax mail, berkomunikasi dengan telepon. Di pabrik kita memakai alat deteksi, mengoperasikan robot, perakit, dan sebagainya. Bahkan di jalan raya kita melihat lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan yang secara otomatis hidup bila malam tiba, atau papan reklame yang terlihat indah berkelap-kelip, dan masih banyak contoh lainnya. Tidak semua orang yang di atas kita dapat membuktikan bahwa pada zaman sekarang ini kita tidak akan lepas dengan perangkat yang menggunakan elektronika sebagai dasar teknologinya. Dalam perangkat elektronika tersebut tentunya terdapat komponen penting yang menunjang kinerja dari perangkat elektronika tersebut. Komponen tersebut adalah resistor, kapasitor, indikator, transistor, dan diode. Permasalahan masalah. Permasalahan yang akan ditinjau dalam makalah ini adalah apakah yang dimaksudkan resistor, kapasitor, indikator, transistor, dan dioda, dan apa saja manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Batas masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah ruang lingkup makalah adalah resistor, kapasitor, indikator, transistor, dan dioda. Makalah terdapat pada jenis-jenis bahan, rumus, dasar, dan bentuk resistor, kapasitor, dan indikator. Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan, menganalisa karakteristik dari resistor, kapasitor, indikator, transistor, dan dioda, baik dari segi teori dasar, rumus dasar, bentuk, maupun manfaat dari alat tersebut. Manfaat penulisan untuk negara masyarakat diharapkan dengan adanya makalah yang ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan kepada masyarakat tentang kegunaan dan manfaat dari resistor, kapasitor, indikator, dan transistor, dan dioda. Untuk akademik, ilmu pengetahuan dengan makalah ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk mengaji seberapa besar kegunaan atau manfaat sebuah resistor, kapasitor, indikator, transistor, dan dioda dalam suatu rangkaian. Bab 3, pembahasan. Teori dasar. Resistor merupakan perangkat elektronik yang paling banyak digunakan dalam listrik dan elektronika. Resistor dibuat dengan berbagai cara, terlain yang dibuat dari gulungan kawat tertentu yang digulungkan sedemikian rupa pada suatu kerangka. Resistor ini banyak digunakan dalam pemakaian arus dan temperatur yang tinggi. Selain resistor jenis kawat gulung, ada juga resistor yang dibuat dari keramik atau dari karbon. Resistor ini kurang tahan terhadap temperatur tinggi sehingga hanya digunakan untuk arus kecil atau elektronika. Resistor juga dapat dibagi menurut tahannya. Ada resistor yang dapat diatur harga tahannya, ada juga yang tidak. Resistor yang bisa diatur tahannya disebut variabel resistor atau sering disebut potensiometer. Resistor yang tidak dapat diatur nilai tahannya disebut fixed resistor. Fungsi resistor: menahan sebagian arus listrik agar sesuai dengan kebutuhan satu rangkaian elektronika, menurunkan tegangan sesuai yang dibutuhkan oleh rangkaian elektronika, membagi tegangan, bekerja sama dengan transistor dan kondensator dalam suatu rangkaian untuk membangkitkan frekuensi tinggi maupun frekuensi rendah. Kapasitor. Teori dasar kapasitor kondensator yang dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf C, adalah suatu alat yang dapat menyimpan
energi garing muatan listrik dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Satuan kapasitor disebut farad dan kurang F. Suatu farad sama dengan 9 kali 1000 cm, yang artinya luas permukaan kepingan tersebut. Struktur sebuah kapasitor tersebut dari dua buatan plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara, vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki dalam kurung elektroda mentalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung mental yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif, dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awan. Fungsi kapasitor. Fungsi penggunaan kapasitor dalam suatu rangkaian: satu, sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain pada PS. Sebagai filter. 2, sebagai filter dalam rangkaian PS. 3, sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena. 4, untuk menghemat daya listrik pada lampu neon. 5, menghilangkan buncing loncatan api bila dipasang pada saklar. Indikator. Teori dasar. Sebuah indikator atau reaktor adalah sebuah komponen elektronika pasif kebanyakan yang berbentuk torus yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Kemampuan indikator untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktansi dalam satuan Henry. Biasanya di sebuah indikator adalah sebuah kawat penghantar yang dibentuk menjadi kumparan. Lilitan membantu membuat medan magnet yang kuat di dalam kumparan dikarenakan hukum indukasi Faraday. Indikator adalah salah satu komponen elektronik dasar yang digunakan dalam rangkaian yang arus dan tegangannya berubah-ubah. Dikarenakan kemampuan indikator untuk membolak-balik, sebuah indikator ideal memiliki induktansi tetapi tanpa resistansi atau kapasitansi dan tidak memboroskan daya. Sebuah indikator pada kenyataannya merupakan gabungan dari induktansi, beberapa resistansi karena resistivitas kawat, dan beberapa kapasitansi. Pada suatu frekuensi di indikator dapat menjadi sirkuit resonansi karena kapasitas parasitnya. Selain memboroskan daya pada resistansi kawat, indikator berinti magnet juga memboroskan daya dalam inti karena efek histeris, dan pada arus tinggi mungkin mengalami nonlinearitas karena penjenuhan. Penggunaan indikator sering digunakan pada sirkuit analog dan memproses sinyal. Indikator berpasangan dengan kondensator dan komponen lain membentuk sirkuit tertala. Penggunaan indikator bervariasi dari penggunaan indikator besar pada pencatu daya untuk menghilangkan degung pencatu daya, hingga indikator kecil yang terpasang pada kabel untuk mencegah interferensi frekuensi radio yang melalui kabel. Kombinasi indikator kondensator menjadi rangkaian tala dalam pemancar penerimaan radio. 2 indikator atau lebih yang terkoppel secara magnetis membentuk transformator. Indikator digunakan sebagai menyimpan energi pada beberapa pencatu daya modal saklar. Indikator dienergikan selama waktu tertentu dan dikuras pada sisa siklus. Perbandingan transfer energi ini menentukan tegangan keluaran. Reaktansi induktif XL ini digunakan untuk bersama semikonduktor aktif untuk menjaga ketegangan dengan akurat.
Induktor juga digunakan untuk dalam sistem transmisi listrik yang digunakan untuk mengangkat paku-paku tegangan yang berasal dari petir dan juga membatasi arus perseklaran dan arus kesalahan. Dalam bidang ini, induktor sering disebut dengan reaktor. Induktor dapat memiliki induktansi dengan tinggi, dapat dikomunikasikan dengan menggunakan regulator. Transistor, teori dasar. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutusan dan penyambung, switching, transisi dengan modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik di mana berdasarkan arus inputnya atau tegangan inputnya, kemungkinan pengaliran listrik yang sangat akurat dan sirkuit sumber listriknya. Pada umumnya, transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis B, emitor E, dan kolektor C. Tegangan yang satu terminalnya, misalnya emitor, dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input basis, yaitu pada keluaran tegangan dan arus output kolektor. Fungsi transistor. Transistor merupakan salah satu jenis semikonduktor yang dapat dipergunakan untuk sebagai perataan arus, penahan sebagian arus, menguatkan arus, pembangkitan frekuensi tinggi, membangkitkan frekuensi rendah. Dioda. Teori dasar dioda berasal dari kata Di, dua, dan oda, sama dengan elektroda atau dua elektroda, di mana elektrodanya tersebut adalah anoda yang berpolaritas positif dan katoda yang berpolaritas negatif. Dalam elektronika, dioda adalah komponen aktif bersaluran 2. Diode termonionik mungkin memiliki saluran ketiga sebagai pemanas. Dioda mempunyai 2 elektroda aktif di mana isyarat listrik dapat mengalir, dan kebanyakan dioda digunakan karena karakteristik satu area yang dimilikinya. Dioda variabel kapasitor kondensator variabel digunakan sebagai kondensator pengendali tegangan. Sifat searahan yang dimiliki sebagian besar jenis dioda sering kali disebut karakteristik menyerahkan. Fungsi paling umum dalam dioda adalah untuk memperbolehkan arus listrik mengalir dalam suatu arah, disebut kondisi panjar. Itulah yang menjadi penjelasan dari makalah ujian bahasa Indonesia saya. Ayo bergabung bersama kami di UNPI Manado, Universitas Manado. Kita akan meraih titik-titik bersama. UNPI tetap jaya.